Bu Yuli mempermalukan Nina di acara keluarga besar, karena Nina masih menggunakan mobil lama dan tidak tahu etika makan di restoran mahal. Namaku Nina Ayuning Tias. Sejak kecil, aku tahu hidupku tak akan mudah. Aku lahir dan besar di sebuah rumah sederhana, di bilangan pinggiran Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Lenteng Agung. Rumah itu sempit, hanya terdiri dari 2 kamar, dan 1 ruang tamu yang juga sekaligus ruang makan. Lantainya masih keramik putih yang sudah mulai retak-retak, dindingnya pun kadang bocor kalau hujan deras. Tapi untuk ukuran kami, keluarga biasa, rumah itu cukup hangat. Aku dibesarkan oleh ayahku sendirian setelah ibuku meninggal. Saat aku masih duduk di bangku SMA, ayahku, Pak Bambang, bekerja sebagai teknisi elektronik serabutan. Kadang dia memperbaiki TV, kadang servis AC, bahkan pernah menjadi sopir ojek online. Dia bukan orang kaya, tapi ia selalu mengajarkanku arti kerja keras, harga diri, dan pentingnya menjaga martabat meski dalam kondisi sulit. Kami hidup sederhana, tapi tidak miskin hati. Aku belajar rajin, dan akhirnya bisa kuliah di Universitas Negeri Jakarta, jurusan Ilmu Komunikasi. Setelah lulus, aku mulai menulis konten lepas, jadi penulis artikel, sesekali penulis naskah iklan, atau skrip video pendek. Pekerjaan yang tidak pasti, tapi aku menyukainya. Karena melalui tulisan, aku bisa merasa bebas. Lalu aku bertemu Rian Hartawan. Dia pria ganteng, ramah, dan, ya, sangat mapan. Kami saling kenal saat aku ditugaskan menulis artikel tentang perusahaan keluarganya Hartawan Group, salah satu konglomerasi terbesar di Indonesia. Waktu itu, Rian baru pulang dari studi S2 di London dan sedang membantu ayahnya mengelola bisnis properti mereka. Pertemuan pertama kami terasa begitu alami. Dia tidak sombong, tidak angkuh, malah suka tertawa dan mendengarkan ceritaku. Lama-lama, hubungan kami berkembang. Cinta datang tanpa diduga. Dan entah bagaimana, dalam waktu kurang dari setahun, kami melangsungkan pernikahan di sebuah gedung mewah di Senayan, dengan adat Jawa lengkap dan undangan ratusan orang. Saat itu, rasanya seperti mimpi. Nina Ayuning Tias, anak kecil dari Lenteng Agung, menikahi putra pengusaha kaya. Aku yakin banyak orang iri, tapi aku percaya cinta bisa mengatasi segalanya. Sayangnya, aku salah. Setelah menikah, aku pindah ke rumah besar keluarga Hartawan di Pondok Indah. Rumah itu luas, bergaya Mediterania dengan kolam renang, taman luas, garasi 4 mobil, dan interior yang semua serba mahal. Semua terlihat sempurna, tapi aku tidak pernah merasa nyaman di sana. Bu Yuli, ibu mertuaku, adalah sosok yang sangat dominan. Beliau mantan guru, tapi sekarang lebih sering disebut ibu rumah tangga berkelas. Dari cara bicara, sampai gaya hidupnya, semuanya terlihat eksklusif. Bu Yuli tidak pernah menyembunyikan bahwa ia tidak menyukai status sosialku. Aduh, kamu pakai mobil sendiri saja. Bukannya kita bisa siapkan mobil baru, katanya suatu hari saat kami akan pergi bersama ke acara arisan keluarga besar. Aku tersenyum kaku. Iya bu, nggak apa-apa. Ini mobil ayah saya, masih bagus kok. Ya, tapi ini kan soal image. Kamu sekarang istri Ryan, harus ada kesan yang layak, jawabnya dingin. Aku diam. Aku tahu maksudnya. Ia ingin aku sepenuhnya melepaskan masa lalu, termasuk mobil tua yang masih kupakai, karena itu kenang-genonggen dari ayah. Tapi aku tak bisa begitu saja melupakan asalku. Mobil itu bukan sekadar besi beroda. Di dalamnya, aku pernah pulang bersama ayahku setelah ujian semester, menangis karena gagal mendapat beasiswa, tertawa karena berhasil lolos wawancara kerja pertama. Bagiku, itu adalah simbol keteguhan, bukan kemiskinan. Dan itu yang tidak pernah dimengerti oleh Bu Yuli. Rian, suamiku, selalu diam saat ibunya mencela kehidupanku. Dia tidak pernah membelaku secara terang-terangan. Maaf mah, mama memang agak protektif, katanya suatu kali. Itu saja, tidak lebih. Aku tidak pernah marah padanya. Aku tahu, Rian sayang padaku. Hanya saja, ia terlalu manut pada ibunya. Karena rasa hormat, atau takut akan konflik. Aku tak pernah tahu. Yang ku tahu, sejak menikah, aku seperti hidup di antara 2 dunia. Dunia yang satu penuh kemewahan dan sorotan publik. Dunia yang satunya lagi adalah kesederhanaan yang kutinggalkan, tapi tetap kubawa dalam hati, di rumah mertua. Semua terasa formal, bahkan makan malam pun harus dengan protokol. Menu disiapkan oleh chef rumah tangga, piring-piring diatur sedemikian rupa,
Dan pembicaraan harus tetap sopan dan terkontrol. Aku merasa seperti aktor yang sedang syuting drama, bukan hidup sungguhan. Beberapa bulan berlalu, aku mencoba beradaptasi. Aku mencoba menyenangkan Bu Yuli. Aku belajar etika makan ala Eropa, ikut kursus bahasa Prancis, dan bahkan mulai berpakaian lebih formal. Tapi apapun yang kulakukan, selalu saja ada celah. Aduh, kamu pakai tas itu lagi. Itu kan bukan branded, katanya saat kami pergi ke restoran Jepang di Grand Indonesia. Aku suka modelnya. Bu, jawabku pelan. Pokoknya, besok aku kasih kartu khusus buat belanja. Kamu harus tampil lebih pantas. Aku tersenyum lagi, tapi di dalam hati, aku mulai meragukan diriku sendiri. Apakah aku benar-benar pantas menjadi bagian dari keluarga ini? Suatu sore, saat Rian sedang rapat di kantor, aku nekat masuk ke ruang arsip keluarga. Aku tahu itu area terbatas, tapi ada rasa penasaran yang tak bisa kutekan. Aku melihat dokumen-dokumen lama, foto-foto keluarga, dan surat-surat warisan. Salah satu foto membuatku terhenyak. Seorang wanita muda berdiri di samping seorang pria parubaya, yang langsung kusadari sebagai bapak ramah hartawan, ayah Ryan. Wanita itu cantik, berambut hitam lurus, senyumnya mirip denganku. Lebih mirip daripada yang bisa kujelaskan. Aku memandangi foto itu lama. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tak pernah terlintas di pikiranku sebelumnya. Siapa wanita ini? Kenapa ia tampak begitu akrab dengan Bapak Rama? Kenapa fotonya tersimpan di sini? Di tengah dokumen keluarga hartawan, aku menyimpan foto itu di balik bajuku, lalu mengembalikan semua dokumen seperti semula. Hatiku berdebar. Sepertinya, aku baru saja menemukan sesuatu yang mungkin bisa mengubah hidupku selamanya. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku memandangi foto itu di bawah sinar lampu tidur. Perlahan, aku mulai mengingat cerita-cerita kecil yang pernah kudengar dari ibu kandungku saat masih hidup. Cerita tentang seorang pria tampan yang pernah dekat dengannya, tapi harus dipisahkan oleh tekanan keluarga dan status sosial. Aku tak pernah menyangka itu bisa jadi nyata, dan aku tak pernah menyangka bahwa rahasia ini akan menjadi senjata terakhirku di tengah rendahan dan cercaan dari keluarga yang selama ini meremehkanku. Sejak pernikahanku dengan Rian, aku hidup di dalam sebuah rumah besar yang seharusnya membuatku merasa beruntung. Tapi nyatanya, setiap hari terasa seperti penjara emas. Di luar dinding megah itu, dunia melihatku sebagai istri pengusaha muda, kaya raya. Di dalamnya, aku hanya seorang wanita yang selalu direndahkan karena asal-usulku yang sederhana. Rumah hartawan di Pondok Indah itu bukan hanya tempat tinggal biasa. Ini lebih mirip istana kecil yang penuh protokol dan formalitas. Pagi, para pembantu sudah sibuk membersihkan lantai marmer, menyiram bunga di taman, atau menyetrika baju keluarga. Ada sopir pribadi, chef rumah tangga, hingga pengurus pribadi Bu Yuli sendiri. Aku tidak punya ruang untuk menjadi diriku sendiri. Setiap langkahku selalu diamati. Setiap kata yang kuucapkan selalu dinilai. Aku tak bisa memakai sandal jepit meskipun sedang santai di rumah. Aku harus tetap berpakaian rapi, bahkan saat sarapan. Kamu istri Ryan, jadi harus menjaga citra, begitu kata Bu Yuli suatu kali. Tapi bagaimana kalau aku ingin menjadi Nina yang dulu? Nina yang bebas memakai kaos oblong dan celana pendek, yang bisa tertawa keras tanpa khawatir orang mengira aku tidak sopan. Hari-hari berlalu lambat. Rian semakin jarang pulang karena kesibukan bisnisnya. Katanya, ia sedang membantu ayahnya mengelola proyek baru di Bali. Padahal, aku tahu ia hanya ingin menghindari konflik antara ibunya dan aku. Bu Yuli memang tidak pernah berhenti mencela segala hal tentangku. Kenapa kamu masih pakai parfum murahan? Kamu kan bisa beli yang mahal. Aduh, kamu nggak lihat siapa saja yang akan datang ke acara kita nanti? Harus ada kesan pertama yang kuat. Jangan sering main media sosial. Kasihan nanti orang bilang kamu tidak serius mendampingi Rian. Kalimat itu seperti jarum kecil yang menusuk hati setiap hari. Awalnya aku coba tahan. Aku pikir ini ujian. Aku pikir semua ini akan berakhir jika aku bersabar dan berusaha membuktikan bahwa aku pantas berada di sini. Tapi semakin kukalahkan ego, mereka menginjak harga diriku. Suatu sore, saat suasana rumah terasa sangat sesak, aku nekat keluar tanpa pamit. Aku hanya ingin bernapas, jauh dari tatapan dingin Bu Yuli, dan sorotan sinis para pembantu yang sepertinya juga ikat-ikatan membenciku. Aku naik taksi, dan pergi ke daerah Lenteng Agung, ke rumah masa kecilku, ke tempat yang dulu selalu memberiku kenyamanan
Ayahku menyambutku dengan senyum lebar. Kok tiba-tiba pulang? Aku tersenyum tipis. Cuma pengen ketemu aja ya. Kami duduk di teras. Ayah menyeduh teh hangat. Dan kami mengobrol seperti biasa. Aku menceritakan beberapa hal. Ringan tentang kehidupan baruku. Tentang mobil baruku. Tentang acara keluarga mertua yang selalu formal. Tentang bagaimana aku harus belajar etika makan ala Prancis. Agar tidak malu-maluin. Ayahku mendengarkan dengan sabar. Lalu, dia berkata, "Kamu bahagia, nak?" D'Artagnan. Itu membuatku terdiam. Bahagia? Apakah aku bahagia? Aku ingin menjawab ya. Tapi lidahku enggan. Aku hanya menggeleng pelan. Aku belum tahu. Ya, ayah menepuk bahuku dengan lembut. Kamu jangan lupa, kamu tetap anak Bambang dan Nurlela. Apapun yang terjadi, kamu punya akar. Dan akar itu tidak bisa dibeli dengan uang. Aku meneteskan air mata tanpa sadar. Ya Tuhan, betapa aku merindukan rumah ini. Betapa aku merindukan kedamaian yang tidak bisa kutemukan di rumah mertua saat hendak pulang. Aku bertemu dengan seorang tetangga tua, Ibu Tuti, yang dulu dekat dengan ibuku. Wah, Nina, lama nggak ketemu? Sapanya ramah. Aku tersenyum. Iya Bu, saya cuma mau ziarah ke makam Mama. Ibu Tuti mengangguk-angguk. Mama kamu pasti bangga lihat kamu sekarang. Menikahi putra pengusaha besar, hidup di rumah besar. Aku tersenyum lagi, tapi dalam hati aku tahu, itu semua hanya topeng. Lalu, Ibu Tuti berkata, "Kamu tahu, waktu mama kamu masih hidup, ada satu masa di mana ia sering kelihatan sedih. Katanya, ada kenangan yang tak bisa ia hapus. Bahkan sampai akhir hayatnya, ia menyimpan foto lama itu." Aku terhenyak. Foto apa? Ibu Tuti menatapku ragu. Kamu benar-benar nggak tahu. Foto itu, foto mama kamu bersama seorang pria. Seorang pria tampan dan mapan. Dulu, katanya. Hubungan mereka sempat sangat dekat, tapi akhirnya dipisahkan oleh tekanan keluarga dan status sosial. Aku menelan ludah. Jantungku mulai berdebar. Siapa pria itu? Tanyaku pelan. Ibu Tuti menghela napas. Maaf ya nak, aku nggak tahu apakah ini penting buat kamu. Tapi namanya, Bapak Rama Hartawan. Dunia terasa berputar. Aku langsung teringat foto yang kusembunyikan beberapa hari lalu. Wanita yang sangat mirip denganku, berdiri di samping Bapak Rama Hartawan. Ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kemiripan wajah. Malam itu, aku pulang ke rumah mertua dengan pikiran yang kacau. Aku masuk kamar tanpa menyapa. Siapa Pan? Rian belum pulang, dan Bu Yuli sepertinya sedang rapat virtual dengan salah satu kerabat. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap foto itu di layar ponselku. Bapak Rama Hartawan, Ayah Ryan, dan mungkin ayahku juga. Aku tidak bisa menghilangkan Peyengenit. Perlahan, potongan-potongan masa lalu mulai menyusun dirinya sendiri. Cerita dari Ibu Tuti, foto yang kutemukan, serta ekspresi wajah Bu Yuli yang kadang seperti menyembunyikan sesuatu. Aku mulai curiga, aku mulai yakin, dan aku mulai merasa mungkin selama ini aku telah diremehkan oleh orang-orang yang bahkan tidak tahu siapa sebenarnya diriku. Aku tidak bisa tidur semalaman. Foto itu terus berputar di kepalaku. Bapak Rama Hartawan dan seorang wanita muda, ibuku. Dan wajahnya begitu mirip denganku. Bahkan lebih mirip daripada foto keluarga manapun yang pernah kulihat selama ini. Pagi-pagi, sekali, aku sudah bangun. Aku menyalakan laptop dan mencoba mencari informasi tentang masa lalu Bapak Rama Hartawan. Aku tahu ia meninggal 2 tahun lalu karena serangan jantung mendadak. Sebelumnya, ia dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses di Indonesia, pendiri Hartawan Group yang kini diteruskan oleh putranya, Rian. Aku mengetik kata kunci, Rama Hartawan hubungan luar nikah. Rama Hartawan mantan pacar Nurlela, Rama Hartawan istri kedua hasil pencarian nihil. Hanya ada artikel bisnis dan obituari resmi. Tidak ada jejak apapun tentang hubungan gelap atau anak di luar nikah. Aku menatap layar kosong itu dengan rasa frustrasi. Ini bukan hanya soal identitas. Ini juga tentang harga diriku. Tentang mengapa selama ini aku direndahkan, dihina, dan dipandang rendah oleh keluarga yang mungkin saja darah dagingku sendiri. Beberapa hari berlalu, tapi pikiranku tak pernah tenang. Setiap kali melihat Bu Yuli, aku mulai merasa seperti sedang memandang musuh. Setiap kalimatnya, setiap tatapan dinginnya, terasa seperti bagian dari konspirasi diam-diam. Aku harus tahu kebenarannya. Dan satu-satunya cara adalah dengan bertemu orang yang benar-benar tahu masa lalu Bapak Rama. Aku ingat,
bahwa dulu Bapak Rama punya sopir pribadi yang sudah bekerja selama hampir 20 tahun. Namanya Pak Adi. Setelah Bapak Rama meninggal, ia tidak lagi bekerja di keluarga hartawan. Aku sempat dengar kabar bahwa ia tinggal di daerah Depok. Setelah beberapa kali telepon dan bantuan dari Ibu Tuti, akhirnya aku berhasil mendapatkan nomor kontak Pak Adi. Ya, saya kenal baik Bapak Rama, jawabnya saat kami akhirnya bertemu di sebuah warung kopi sederhana di Margonda. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Pak Adi, saya Nina Ayuning Tias. Saya ingin tahu, apakah Bapak Rama pernah punya hubungan dengan seorang wanita bernama Nurlela? Wajah Pak Adi langsung berubah. Ia menatapku dalam-dalam, seolah mencoba mengingat sesuatu. Kamu, ini anaknya, tanyanya pelan. Aku mengangguk. Ia menarik napas panjang. Saya tidak menyangka akan ketemu kamu suatu hari nanti. Pak Adi mulai bercerita. Perlahan, hati-hati, seolah membuka lembaran yang selama ini sengaja disembunyikan. Dulu, sekitar tahun 1994, Bapak Rama pernah menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Nurlela. Mereka bertemu saat Bapak Rama sedang dalam proyek properti di Bandung. Nurlela waktu itu masih muda, cantik, dan sangat ramah. Mereka dekat, sangat dekat, bahkan sampai rencana pernikahan sudah dibicarakan. Aku menelan ludah, dadaku berdebar. Tapi, kemudian, keluarga besar hartawan menolak. Mereka bilang, status sosial Nurlela tidak cocok. Belum lagi tekanan dari kerabat dan saudara yang khawatir, reputasi keluarga akan rusak. Akhirnya, Bapak Rama dipaksa menikahi Bu Yuli, yang memang dari keluarga mapan dan terkenal di Jogja. Aku menutup mulutku ropet-ropet agar tidak menangis. Nurlela, dia hamil. Lanjut Pak Adi pelan. Dan bayinya lahir sekitar awal ke 1995, seorang perempuan cantik. Tapi sayang, Bapak Rama tidak bisa secara resmi mengakui anak itu karena tekanan keluarga. Dia hanya bisa membantu dari jauh. Bahkan sampai akhir hayatnya, Bapak Rama sering menyebut nama Lela dan Nina. Aku menangis tanpa suara. Jadi, Banner, aku adalah hasil dari hubungan itu. Aku adalah anak biologis Bapak Rama hartawan. Aku adalah saudara tiri dari Ryan. Aku adalah bagian dari keluarga hartawan. Dan mereka semua Bu Yuli, keluarga besar, bahkan mungkin Rian tahu atau setidaknya mencurigainya. Aku pulang dengan kepala penuh kekacauan. Aku tidak tahu harus marah pada siapa. Aku tidak tahu harus percaya pada apa. Di rumah, suasana tetap sama. Dingin, formal, penuh tekanan. Bu Yuli sedang minum teh pagi bersama salah satu kerabat. Saat melihatku masuk, ia tersenyum sinis. Kok murung aja, lagi mikirin pekerjaanmu yang nggak pasti. Aku menatapnya tajam. Ibu tahu siapa sebenarnya saya? Bu Yuli terdiam sejenak. Matanya berkilat ragu. Apa maksudmu? Katanya datar. Aku melangkah mendekat. Saya bukan cuma istri Ryan. Saya juga anak Bapak Rama. Dan saya yakin, ibu tahu itu sejak dulu. Senyum di wajah Bu Yuli menghilang. Iya, meneguk tehnya perlahan. Lalu berkata, kalau kamu tahu semua ini, maka kamu juga harus tahu bahwa keluarga ini tidak akan menerima kamu begitu saja. Aku balas menatapnya dengan mata tajam. Saya tidak butuh penerimaan ibu. Yang saya butuh adalah keadilan. Malam itu, aku menulis sebuah jurnal. Isinya bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang semua yang telah kulalui. Semua cercaan, semua hinaan, semua penolakan. Aku menulis, aku adalah Nina Ayuning Tias, anak dari Nurlela dan Bapak Rama hartawan. Aku dilahirkan dari cinta yang ditolak, tapi tidak akan mati sia-sia. Aku bukan hanya istri Ryan, aku juga saudara tirinya. Dan suatu hari, mereka semua akan tahu bahwa aku pantas berdiri di samping mereka, bukan untuk dihina, tapi untuk dihormati. Aku menutup jurnal itu dengan air mata yang tak lagi kutahan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi aku tahu satu hal, permainan baru saja dimulai. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hari itu akan menjadi salah satu hari terburuk dalam hidupku. Tapi ternyata, Bu Yuli masih punya banyak cara untuk membuatku merasa rendah. Bahkan, setelah aku tahu siapa sebenarnya diriku, Akora keluarga besar hartawan diadakan di sebuah ballroom mewah di Hotel Mulia, Senayan. Ini adalah pertemuan tahunan yang selalu dinanti-nantikan oleh para kerabat dan saudara jauh keluarga hartawan. Acaranya formal, penuh protokol, dan penuh sorotan sosial. Aku memakai gaun sederhana berwarna biru tua, bukan branded,
Tapi menurutku, cukup elegan dan sopan untuk ukuran acara semacam ini. Aku juga memakai kalung emas kecil pemberian ayahku. Bukan barang mahal, tapi bermakna bagiku. Rian menyambutku dengan senyum biasa. Kamu cantik, katanya pelan. Aku tersenyum kembali. Meskipun hubungan kami sedang tegang akhir-akhir ini, aku mencoba menjaga sikap. Aku belum siap mengungkapkan segalanya padanya. Belum saatnya. Saat acara dimulai, aku duduk di meja keluarga inti bersama Rian, Bu Yuli, beberapa pamannya, serta sepapyu dari pihak hartawan. Semua orang tampak rapi dan anggun. Gaun mereka semua dari desainer ternama, aksesori mereka berkilauan. Dan aku hanya seperti tamu tak diundang di dunia mereka. Bu Yuli mulai bicara. Seperti biasa, suaranya tenang tapi menusuk. Rian, kamu harus lebih sering dampingi Nina belanja. Dia itu istri pengusaha besar, bukan ibu rumah tangga. Biasa, harus ada kesan. Beberapa orang tertawa kecil. Aku menahan napas. Aku tidak ingin membuat keributan di tengah acara keluarga besar. Tapi Bu Yuli tidak berhenti. Lihat saja, tas Nina itu pasti KW. Kalau lihat modelnya, beda banget sama punya kita. Aku mendongak. Mati-matian kutahan amarah. Bu, kecakep, pelan, dan mobilnya? Masih pakai mobil lama ayahnya. Itu kan mobil bekas ojek online. Kasihan nanti orang bilang kita tidak bisa merawat menantu. Beberapa orang tertawa lagi. Kali ini lebih keras. Aku menatap Ryan. Ia hanya diam. Tidak membela, tidak berkata apa-apa. Hanya menunduk. Seolah-olah ini bukan masalah besar. Aku bangkit dari kursiku. Suaraku gemetar, tapi aku tetap bicara. Bu Yuli, saya tahu ibu membenci saya karena asal-usul saya. Saya tahu. Ibu selama ini merendahkan saya karena saya bukan dari keluarga kaya. Tapi saya ingin ibu tahu satu hal. Semua orang mulai menoleh. Saya bukan cuma istri Ryan. Saya juga anak dari Bapak Rama hartawan. Saudara tiri dari Ryan sendiri. Dan saya yakin ibu sudah tahu ini sejak awal. Seluruh ruangan sunyi. Bu Yuli menatapku tajam. Wajahnya memerah. Jangan coba-coba main-main di sini. Nina. Kamu pikir kamu bisa seenaknya mengklaim sesuatu tanpa bukti? Aku balas menatapnya tanpa gentar. Aku punya foto, aku punya saksi, dan aku akan cari bukti hukumnya. Tapi yang paling penting, aku tidak akan terus-terusan biarkan ibu meremehkanku. Aku meninggalkan meja itu. Langkahku mantap, meski hatiku hancur. Setelah acara selesai, aku pulang duluan. Aku tidak mau melihat wajah mereka lagi. Aku tidak mau mendengar bisikan-bisikan sinis di belakangku. Di rumah, aku langsung masuk kamar. Aku, bukan karena hinaan Bu Yuli, tapi karena ketidakberdayaan, ketidakmampuan untuk membuktikan siapa diriku secara resmi. Aku tahu aku benar, tapi sampai aku bisa membuktikannya secara legal, semua itu hanya akan dianggap omong kosong. Aku membuka laptop, dan mulai mencari informasi tentang notaris yang pernah menangani warisan Bapak Rama. Aku ingat nama notaris hartawan disebut oleh Pak Adi kemarin. Mungkin ia tahu sesuatu. Aku menemukan kontak kantor notaris itu di situs resmi. Besok, aku akan datang ke sana. Malam itu, Rian baru pulang sekitar jam 10. Ia masuk kamar tanpa suara. Aku pura-pura tidur, tapi dia tahu aku belum tertidur. Maaf, ucapnya pelan. Aku tidak menjawab. Ini bukan gampang buat aku juga, Nina. Aku butuh waktu untuk mencerna semua ini. Aku duduk, menatapnya. Waktu untuk mencerna. Apa maksudmu? Aku ini manusia, Rian, bukan objek yang bisa kamu renungkan, lalu putuskan cocok atau tidak. Ia menatapku sedih. Aku tidak bilang begitu, lalu kenapa kamu tidak pernah membela? Aku? Kenapa kamu diam saja saat ibu mencelaku di depan semua orang? Rian menghela napas. Aku takut kehilangan keluargaku. Takut pada konflik yang mungkin akan terjadi. Aku tidak siap kalau kamu benar-benar saudaraku. Aku terdiam. Hatiku sakit. Kalau begitu, mungkin kamu harus memilih antara keluargamu atau aku. Aku bangun pagi itu dengan perasaan campur aduk. Malam sebelumnya, aku dan Rian tidak lagi berbicara setelah percakapan terakhir kami. Aku merasa seperti terjebak dalam hubungan yang tidak jelas arahnya. Dia masih mencintaiku, tapi juga takut kehilangan keluarganya. Dan Bu Yu, dia mungkin sudah tahu segalanya, tapi tetap memilih untuk diam. Bahkan menyerangku lebih keras, tapi hari ini, aku punya misi lain. Hari ini, aku akan pergi ke kantor notaris hartawan. Sebuah firma hukum ternama yang selama puluhan tahun menjadi penasehat keluarga besar hartawan. Di sanalah
Semua dokumen penting tentang warisan, aset, dan surat-surat bisnis disimpan, termasuk, mungkin saja, sesuatu yang bisa membuktikan bahwa aku bukan hanya istri Ryan, tapi juga anak sah dari Bapak Rama Hartawan Kantor Notaris. Hartawan berada di lantai 17 gedung Graha Bisnis, tidak jauh dari Senopati. Bangunan megah dengan lobi marmer dan sekretaris cantik yang menyambut tamu dengan senyum formal. Aku masuk tanpa janji temu. Namun saat aku menyebut namaku dan maksudku, ekspresi wajah sekretaris itu berubah. Ia ragu-ragu sejenak, lalu akhirnya menghubungi seseorang lewat intercom. Beberapa menit kemudian, seorang pria paruh baya dengan jas abu-abu keluar dari ruang kerjanya. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Aryo, salah satu notaris senior yang dulu pernah menangani kasus keluarga hartawan. "Silakan masuk, Nyonya Nina," katanya dengan suara tenang. Aku mengikuti langkahnya masuk ke ruang kerja yang rapi dan penuh. Rak, dokumen, bau kayu dan tinta tercium samar di udara. "Saya mendengar Anda ingin bertanya tentang sesuatu yang berkaitan dengan mendiang Bapak Rama Hartawan." Aku menelan ludah. "Iya Pak, saya percaya bahwa saya adalah anak biologis dari Bapak Rama." Wajah Pak Aryo tidak berubah. "Seperti sudah menduga, apakah Anda punya bukti pendukung?" Tanyanya datar. Aku mengeluarkan foto dari ponselku. Foto ibuku bersama Bapak Rama. Ini foto mereka. Saya juga sudah bicara dengan mantan sopir beliau, Pak Adi. Dia mengatakan bahwa Bapak Rama pernah menjalin hubungan dengan ibu saya dan memiliki seorang anak perempuan. Pak Aryo melihat foto itu beberapa detik, lalu menghela napas. "Nyonya Nina, sebenarnya saya tidak terkejut dengan kedatangan Anda. Hanya soal waktu saja, sampai ada yang mencari kebenaran ini." Aku menatapnya tak percaya. "Jadi, benar? Saya memang anak Bapak Rama." Ia mengangguk pelan. "Ya, dan lebih dari itu, Bapak Rama pernah membuat surat wasiat tertutup yang belum pernah dibuka oleh keluarga inti." Aku terdiam. Jantungku berdebar kencang. "Surat apa itu?" Pak Aryo berdiri, lalu membuka lemari besi kecil di belakang mejanya. Ia mengambil sebuah amplop tebal yang disegel dan ditandatangani. "Inilah surat wasiat rahasia Bapak Rama isinya. Hanya bisa dibuka jika ada pihak ketiga yang bisa membuktikan hubungan darah dengan beliau. Atau, jika pengadilan memerintahkan pembukaannya." Aku mengulurkan tangan gemetar, tapi tidak menyentuhnya. Siapa saja yang tahu tentang surat ini? Hanya saya dan staf senior yang bekerja di sini saat itu. Keluarga besar tidak pernah tahu. Bahkan Bu Yuli mungkin tidak. Aku menatapnya lurus-lurus. "Kalau begitu, tolong simpan baik-baik. Saya akan cari cara untuk membuktikan semuanya." Keluar dari kantor notaris, langkahku ringan, tapi pikiran masih berat. Aku punya petunjuk kuat, tapi belum cukup untuk mengubah dinamika keluarga hartawan. Belum cukup untuk membuktikan bahwa aku bukan hanya wanita biasa yang direndahkan. Aku harus punya bukti DNA, aku harus punya dokumen resmi, dan aku harus siap menghadapi konsekuensi dari semua ini. Saat aku pulang, suasana rumah terasa lebih tegang. Dari bayosannya, semua pembantu diam-diam. Ryan belum pulang, tapi Bu Yuli ada di ruang keluarga, duduk dengan ekspresi dingin. "Kamu pergi kemana tadi?" tanyanya langsung. Aku tidak menjawab. Aku hanya melewatinya dengan kepala tegak. "Jangan coba-coba main-main, Nina. Kamu pikir kamu bisa seenaknya mengklaim warisan itu?" Aku berhenti melangkah, menoleh padanya. "Aku tidak klaim apa-apa, Bu. Aku cuma mau kebenaran diakui, bukannya disembunyikan." Bu Yuli tersenyum sinis. "Kebenaran? Kamu pikir kebenaran itu bisa mengubah fakta bahwa kamu lahir dari hubungan gelap? Bahwa kamu tidak pernah diakui secara resmi?" Aku menatapnya dengan mata tajam. "Mungkin, tapi kebenaran itu punya cara sendiri untuk keluar. Dan saya yakin, suatu hari nanti, semua orang akan tahu siapa sebenarnya Nina Ayuningtyas." Aku meninggalkannya sendirian di ruang keluarga. Aku tidak takut lagi. Aku sudah punya senjata. Dan kali ini, aku tidak akan mundur. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kepalaku penuh dengan bayangan surat wasiat tertutup di kantor notaris, dan senyum sinis Bu Yuli saat ia mengatakan bahwa aku tak pernah diakui secara resmi. Aku tahu, tanpa bukti kuat, semua klaimku hanyalah angin. Lalu di telinga mereka, aku butuh lebih dari sekadar foto atau kesaksian. Aku butuh dokumen resmi. Bukti hukum, bukti yang bisa membuat keluarga hartawan terpaksa menerimaku. Atau setidaknya, menghormatiku, dan satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah dengan bertemu Pak Adi lagi.
Keesokan paginya, aku nekat pergi ke rumah Pak Adi di Depok. Aku sudah mengirim pesan semalam, tapi belum ada balasan. Namun aku tetap pergi. Aku tidak punya waktu lagi untuk menunggu. Saat sampai, Pak Adi sedang menyiram bunga di halaman depan rumah sederhananya. Melihatku datang, ia tersenyum ramah. Wah, Nina, kamu benar-benar datang. Aku mengangguk. Maaf ganggu, Pak. Tapi saya butuh bantuan Bapak. Saya harus tahu lebih banyak tentang masa lalu Bapak Rama dan Ibu saya. Pak Adi mengajakku masuk ke dalam. Rumahnya sederhana, tapi rapi. Di ruang tamu, ada beberapa foto lama yang menempel di dinding. Salah satunya adalah foto Bapak Rama bersama seorang wanita muda yang langsung ku tahu adalah ibuku. Aku menatap foto itu lama. Dadaku sesak. Ini foto ibu saya. Pak Adi mengangguk. Ya, ini Nurlela. Waktu itu, mereka baru saja pulang dari acara ulang tahun salah satu rekan bisnis Bapak Rama. Saya ingat, hari itu Bapak Rama sangat bahagia. Dia bilang, Lela ini orangnya. Aku nggak mau cari yang lain lagi. Aku menahan air mata. Lalu, kenapa akhirnya mereka tidak menikah? Pak Adi menghela napas. Tekanan keluarga, besar. Penolakan dari Bu Yuli sendiri, yang waktu itu masih pacar gelap Bapak Rama, dan tekanan sosial. Keluarga hartawan tidak akan menerima anak dari seorang perempuan biasa yang tidak punya latar belakang mapan. Aku menunduk. Tapi, Bapak Rama, tahu kalau ibu saya hamil? Iya, jawab Pak Adi pelan. Dia sempat ingin membawa Lela ke luar negeri, supaya bisa menjalani hidup baru. Tapi rencana itu gagal, karena Bu Yuli mengetahui semuanya, dan memberitahu keluarga besar. Aku terdiam. Jadi selama ini, Bu Yuli memang tahu, dan jauh sebelum aku lahir, ia sudah mulai merancang agar hubungan itu hancur. Pak Adi berdiri, lalu pergi ke lemari kayu tua di pojok ruangan. Ia mengambil sebuah amplop coklat besar, dan memberikannya padaku. Aku simpan ini dari dulu. Pipi, Rama pernah menyuruhku menyimpan beberapa dokumen penting. Katanya, suatu hari nanti, jika ada anaknya yang mencari, aku harus serahkan ini. Aku membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Isinya adalah salinan surat keterangan lahirku. Ditandatangani oleh dokter kandungan yang merawat ibuku. Fotokopi kartu keluarga lama yang menunjukkan nama ibuku tinggal di apartemen milik Bapak Rama. Surat perjanjian kerjasama medis untuk tes DNA rahasia antara Bapak Rama dan calon anaknya yang tidak pernah terlaksana. Dan surat permohonan maaf dari Bapak Rama untukku yang ditulis tangan. Untuk Nina, jika kamu membaca ini, maka kamu pasti telah dewasa dan mungkin sedang mencariku. Aku minta maaf karena tidak bisa menjadi ayah yang baik bagimu. Aku tidak bisa melindungi kamu dan ibumu dari tekanan dunia ini. Tapi percayalah, kamu selalu ada di hatiku. Dan suatu hari nanti, aku yakin kamu akan menemukan jalanmu sendiri, jalan yang layak untukmu. Dengan cinta, Ayahmu. Aku menangis tanpa suara. Surat itu begitu tulus, begitu penuh penyesalan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa diakui. Aku pulang ke rumah mertua, dengan dokumen-dokumen itu tersimpan aman di tas. Hatiku masih sakit, tapi kali ini, bukan karena kali ini, karena akhirnya aku tahu siapa diriku. Aku bukan hanya istri Ryan. Aku bukan hanya wanita miskin yang dipermalukan. Aku adalah Nina Ayuning Tias, anak dari Bapak Rama hartawan. Dan aku punya bukti. Saat sampai di rumah, Ryan sudah pulang. Ia sedang minum kopi di ruang keluarga. Saat melihatku, ekspresinya campur aduk. "Kamu kemana?" tanyanya pelan. Aku menatapnya. "Ke tempat Pak Adi. Aku tahu semuanya sekarang, Ryan. Aku tahu siapa sebenarnya ibuku. Aku tahu siapa sebenarnya ayahku. Dan aku tahu bahwa kamu punya saudara tiri yang selama ini disembunyikan dari kamu." Ryan meneguk ludah. "Kamu punya bukti?" Aku mengeluarkan surat dari tas dan meletakkannya di meja. "Samuel A.D. Sini." Ia membacanya satu persatu. Matanya berkokek-kokaka. "Kenapa ibu tidak pernah bilang apa-apa?" gumamnya. "Karena ibu ingin kamu tetap menjadi pewaris tunggal, agar aku tidak punya hak apa-apa. Agar aku bisa diremehkan sepuas hati." Ryan diam lama. Lalu ia menatapku. "Kalau begitu, kamu tidak akan diam saja lagi ya?" Aku tersenyum tipis. "Tidak. Sekarang, giliran mereka yang harus melihat siapa sebenarnya Nina Ayuning Tias. Aku tidak pernah membayangkan bahwa malam ini akan menjadi titik balik dalam hidupku. Aku sudah siapkan semuanya. Dokumen-dokumen, foto,
surat wasiat, rahasia, dan bahkan salinan tes DNA yang berhasil kudapatkan dari salah satu laboratorium medis lama tempat Bapak Rama pernah memesan pemeriksaan. Ini bukan lagi soal harga diri, ini tentang keadilan, tentang pengakuan. Dan kali ini, aku tidak akan mundur meskipun harus menghadapi Bu Yuli. Secara langsung, aku meminta Rian untuk menemuiku di ruang keluarga besar setelah makan malam. Aku tahu Bu Yuli pasti mendengar percakapan kami. Karena ia sengaja duduk tak jauh dari sana seolah-olah menunggu sesuatu terjadi. Rian datang dengan ekspresi serius. Ia melihat tumpukan dokumen di meja depanku, dan langsung tahu ini bukan sekadar pembicaraan biasa. Kamu benar-benar serius? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Ya, dan aku ingin kamu dengarkan semua ini dengan hati yang terbuka. Aku mulai menjelaskan semuanya. Mulai dari pertemuanku dengan Pak Adi, foto ibuku bersama Bapak Rama, hingga surat wasiat rahasia yang tersimpan di kantor notaris. Aku tunjukkan salinan tes DNA yang menunjukkan hubungan genetik antara aku dan darah hartawan. Rian, diam saja. Matanya berkaca-kaca, wajahnya pucat. Jadi, kamu benar-benar saudaraku, gumamnya. Aku menatapnya lurus-lurus. Iya, saudara tirimu, anak dari ayahmu. Tapi selama ini, aku dipandang rendah oleh orang-orang yang seharusnya melindungiku. Rian menghela napas panjang. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Katakan saja bahwa kamu percaya padaku. Jawabku lembut. Ia mengangguk perlahan. Aku percaya, tapi bagaimana dengan ibu? Dia pasti tidak akan menerima ini begitu saja. Sebelum aku sempat menjawab, suara dingin Bu Yuli menyusup masuk. Memangnya siapa yang harus menerima? Aku menoleh. Bu Yuli berdiri di ambang pintu. Wajahnya seperti biasa tanpa ekspresi, namun matanya menyiratkan amarah yang tertahan. Kamu pikir dengan bawa dokumen-dokumen ini, kamu bisa seenaknya mengklaim status sebagai anak Bapak Rama? Katanya sinis. Aku bangkit dari kursiku. Saya tidak sedang mengklaim, Bu. Saya hanya ingin kebenaran diakui, kebenaran yang sudah Ibu sembunyikan sejak saya lahir. Bu Yuli melangkah maju. Kamu pikir kebenaran itu penting di dunia di keluarga ini? Yang penting adalah nama baik, martabat dan reputasi, bukan omong kosong tentang hubungan gelap masa lalu. Aku menatapnya tajam. Kalau begitu, kenapa ibu tidak pernah bilang pada Rian kalau dia punya saudara tiri? Kenapa ibu biarkan saya dinikahi oleh Rian, padahal kita berdarah sama? Rian langsung terkejut. Apa maksudmu? Bu Yuli tidak menjawab. Ia hanya mendengus. Aku lanjutkan. Ibu tahu semua ini dari awal. Bahkan sebelum saya menikah dengan Rian. Tapi ibu tetap biarkan pernikahan ini terjadi. Karena ibu pikir, selama saya tidak tahu siapa saya, selama itu pula, ibu bisa merendahkan saya. Wajah Bu Yuli mulai memerah. Kamu pikir hidup ini adil? Dunia ini tidak peduli pada kebenaran, Nina. Dunia hanya peduli pada siapa yang punya kuasa. Dan sampai kapanpun, keluarga hartawan yang punya kuasa di sini, aku tersenyum tipis. Mungkin, tapi kekuasaan bisa berubah, dan kali ini, giliran saya yang menentukan arahnya. Setelah konfrontasi itu, suasana rumah menjadi sangat tegang. Rian memilih diam. Ia butuh waktu untuk mencerna semuanya. Sedangkan Bu Yuli mulai menarik diri dari interaksi langsung denganku. Ia tidak lagi menyapaku, bahkan saat sarapan pagi. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah tidak takut lagi. Aku sudah punya semua yang aku butuhkan. Aku hanya tinggal menunggu waktu untuk membuka surat wasiat rahasia itu. Dan ketika saatnya tiba, aku yakin seluruh keluarga hartawan akan tahu siapa sebenarnya Nina Ayuningtyas. Aku tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari nanti, aku akan berdiri di depan kantor pengacara terkenal dengan dokumen-dokumen penting dalam genggaman. Tapi inilah hidupku sekarang. Aku bukan lagi Nina, yang dulu hanya bisa menahan hinaan dan diam saat direndahkan. Aku sudah punya senjata, bukti, kebenaran, dan tekad untuk mengubah nasib. Setelah konfrontasi dengan Bu Yuli, aku memutuskan untuk mengambil langkah lebih serius. Aku butuh bantuan hukum agar semua ini bisa diselesaikan. Sekarang, aku ingin statusku sebagai anak sah. Bapak Rama hartawan diakui secara legal, dan aku ingin surat wasiat rahasia itu dibuka, supaya seluruh dunia tahu bahwa aku bukan hanya istri Ryan, tapi juga pewaris sah dari Hartawan Group. Kantor firma hukum Putra dan Rekan berada di lantai 21 Gedung Sentral Bisnis Jakarta. Tempat megah, penuh lukisan mahal, dan aroma parfum lelaki mahal dari para pengacara senior yang bekerja di sana. Pengacaraku, Ibu Maya Putri,
salah satu pengacara wanita ternama di Indonesia. Ia dikenal karena sering menangani kasus keluarga besar dan warisan. Aku sempat ragu apakah ia akan percaya padaku. Tapi begitu ia melihat dokumen-dokumen yang kubawa, ekspresinya langsung berubah. Ini lengkap sekali, katanya setelah membaca. Semuanya, surat lahir, foto masa lalu, bahkan salinan tes DNA. Ini cukup kuat untuk diajukan ke pengadilan. Aku menatapnya mantap. Saya ingin klaim hak saya. Saya ingin surat wasiat rahasia Bapak Rama Hartawan dibuka secara resmi. Dan, saya ingin semua orang tahu siapa saya sebenarnya. Ibu Maya tersenyum tipis. Kalau begitu, persiapkan dirimu, karena ini akan menjadi berita besar. Beberapa hari kemudian, proses hukum dimulai. Ibu Maya mengajukan permohonan pembukaan surat wasiat rahasia ke pengadilan. Ia juga mengirimkan surat somasi kepada keluarga hartawan, memberitahukan bahwa aku akan mengklaim statusku sebagai anak sah dari Bapak Rama. Reaksi pertama datang dari Bu Yuli. Ia mendatangiku di rumah dan berkata dengan nada dingin, "Kamu pikir kamu bisa seenaknya mengubah takdirmu? Kamu lahir dari hubungan gelap, Nina. Apapun kata pengadilan, kamu tetap tidak akan pernah jadi bagian dari keluarga ini." Aku menatapnya tanpa gentar. Mungkin ibu benar, saya lahir dari hubungan yang tidak resmi. Tapi saya tidak lahir dari kebencian. Saya lahir dari cinta, dan cinta itu punya cara sendiri untuk bertahan. Bu Yuli tidak menjawab, ia hanya meninggalkanku dengan tatapan penuh amarah. Tapi yang paling mengejutkan adalah reaksi media. Saat kabar tentang klaimku mulai menyebar, media sosial dan portal berita mulai ramai membahasnya. Heboh, istri pengusaha hartawan klaim dirinya anak kandung pendiri perusahaan Nina Ayuning Tias. Dari istri diremehkan jadi pewaris hartawan grup, keluarga hartawan diterpa skandal warisan terpendam. Aku tidak pernah mencari sensasi, tapi aku juga tidak bisa menghindar dari sorotan publik. Setiap hari, ada saja wartawan yang mencoba mewawancaraiku atau mencari informasi tambahan. Bahkan, beberapa stasiun TV swasta mulai menyiarkan ulasan eksklusif tentang kasus ini. Di tengah semua itu, Rian tetap belum bisa sepenuhnya menerima situasi. Ia masih merasa bingung dan sedikit terganggu dengan fakta bahwa kami sebenarnya adalah saudara tiri. "Aku tidak marah pada kamu, Nina," ujarnya suatu malam. "Aku hanya tidak tahu harus bersikap seperti apa sekarang. Aku merasa seperti kehilangan identitas." Aku menatapnya lembut. "Kamu tidak kehilangan apa-apa, Rian. Kamu hanya perlu belajar menerima bahwa kamu punya saudara perempuan. Bukan musuh, bukan ancaman. Hanya seseorang yang juga punya darah hartawan, sama sepertimu." Ia menghela napas panjang. "Aku akan usahakan. Tapi tolong, jangan hancurkan keluarga kita." Aku tersenyum tipis. Aku tidak ingin menghancurkan apapun. Aku hanya ingin dihargai, diakui, dan diberi kesempatan untuk hidup layak. Langkahku semakin mantap. Aku tidak mundur lagi. Aku sudah bukan Nina yang dulu. Aku bukan lagi wanita yang bisa direndahkan hanya karena asal-usulnya. Aku adalah Nina Ayuning Tias, anak dari Bapak Rama Hartawan. Dan kali ini, dunia akan tahu siapa aku sebenarnya. Hari itu adalah hari yang akan selalu kuingat seumur hidup. Pengadilan telah mengeluarkan keputusan resmi. Surat wasiat rahasia Bapak Rama Hartawan akhirnya dibuka di hadapan hakim, saksi hukum, dan perwakilan keluarga besar hartawan. Dan semua orang, termasuk Bu Yuli, Rian, dan media, harus mendengar apa yang sebenarnya tertulis di dalamnya. Aku duduk di ruang sidang megah itu, dengan jantung berdebar keras. Di sebelahku, Ibu Maya Putri, pengacaraku, menepuk bahuku pelan. "Kamu siap?" tanyanya. Aku mengangguk. Saya lahir untuk ini. Surat wasiat itu dibacakan oleh panitera pengadilan. Saya, Rama Hartawan, dengan kesadaran penuh, menyatakan bahwa saya memiliki satu anak perempuan bernama Nina Ayuning Tias. Hasil hubungan saya dengan Nurlela, wanita yang sangat saya cintai, namun tidak bisa saya nikahi karena tekanan keluarga. Saya menyadari bahwa ia lahir tanpa pengakuan resmi dari saya semasa hidup. Namun, demi keadilan dan tanggung jawab moral, saya memutuskan bahwa ia berhak atas sebagian besar aset dan saham hartawan grup. Sebagai bentuk pertanggungjawaban saya sebagai ayah biologisnya, saya juga menyatakan bahwa Nina Ayuning Tias memiliki hak yang sama seperti anak laki-laki saya, Rian Hartawan, untuk menjadi bagian dari struktur kepemimpinan hartawan grup. Saya percaya bahwa suatu hari nanti, ia akan membuktikan bahwa ia pantas berdiri di samping keluarga ini. Bukan hanya sebagai anggota,
tapi sebagai pemimpin. Tertanda, Rama Hartawan tanggal 12 April tahun 2018 ruangan terdiam. Semua mata beralih padaku. Aku menahan napas. Aku tahu ini akan terjadi. Tapi mendengarnya, dibaca secara resmi. Rasanya masih belum nyata. Bu Yuli bangkit dari kursinya. Wajahnya merah. Matanya memancarkan amarah. Ini tidak mungkin, katanya dengan suara tajam. Ini pasti rekayasa. Bapak Rama tidak mungkin meninggalkan begitu banyak aset pada seseorang yang tidak pernah diakui secara resmi. Ibu Maya langsung menjawab. Chana, surat ini ditandatangani dan disaksikan oleh 2 notaris senior serta staf internal Hartawan Group. Ini legal dan sah secara hukum. Bu Yuli mengepal tangannya erat-erat. Ia ingin berkata lagi, tapi Ryan tiba-tiba bicara. Kenapa? Kenapa? Ayah tidak pernah bilang ini padaku. Aku menatapnya lembut. Mungkin karena dia takut. Takut kamu tidak menerimaku. Takut keluarga besar akan menolakmu jika kamu tahu aku saudaramu. Tapi ayah percaya, suatu hari nanti, kamu akan mengerti. Ryan, matanya berkaca-kaca. Beberapa minggu setelah putusan pengadilan, proses peralihan saham dan posisi di Hartawan Group dimulai. Nina Ayuning Tias resmi tercatat sebagai salah satu direktur termuda dalam sejarah perusahaan tersebut. Di rapat direksi pertamaku, semua eksekutif senior menatapku dengan rasa ragu. Mereka melihatku sebagai wanita biasa yang tiba-tiba nakedon. Karena warisan, tapi aku tidak peduli. Aku mulai bicara. Aku jelaskan visiku tentang modernisasi perusahaan, tentang pentingnya nilai-nilai sosial dan transparansi dalam bisnis. Aku juga umumkan rencana untuk merevitalisasi beberapa proyek properti yang selama ini dinilai kurang ramah lingkungan. Aku tidak ingin Hartawan Group hanya dikenal sebagai simbol kekayaan, kataku di tengah rapat. Aku ingin kita dikenal sebagai perusahaan yang punya hati, yang peduli pada masyarakat, yang memberi dampak positif bagi Indonesia. Setelah itu, suasana berubah. Beberapa direktur mulai tampak lebih hormat. Bahkan direktur utama saat itu, Pak Darmo, menepuk bahuku dan berkata, "Selamat datang di dunia nyata, Nyonya Nina. Kita lihat sekarang, apa kamu bisa membuktikan omonganmu itu?" Aku tersenyum. Saya sudah siap. Di rumah, situasi semakin tegang. Bu Yuli mulai jarang pulang. Ia tinggal di villa keluarga di Bali, menghindari segala hal yang berkaitan denganku. Ryan juga mulai menjaga jarak. Ia tidak marah, tapi ia sedang mencoba menerima realitas baruku. Suatu malam, ia datang ke kamarku. "Maaf," ucapnya pelan. "Aku nggak tahu harus bilang apa lagi. Tapi, aku harap kamu bahagia." Aku menatapnya. "Aku sudah bahagia, Ryan, karena aku akhirnya bisa menjadi diriku sendiri." Ia tersenyum tipis, lalu pergi. Aku tahu, hubungan kami tidak akan kembali seperti dulu. Tapi aku juga tahu, ia tetap akan menjadi bagian dari hidupku. Sebagai saudara, bukan suami. Hari ini, aku berdiri di lantai 32 Gedung Hartawan Tower, kantor pusat Hartawan Group, dari balik jendela besar, yang menghadap ke arah Senopati dan Jakarta Selatan. Aku melihat kehidupanku seperti film yang diputar ulang. Aku ingat masa-masa ketika masih tinggal di Lenteng Agung. Rumah sederhana, dengan lantai keramik retak, dan tembok bocor saat hujan deras. Aku ingat bagaimana ayahku bekerja keras untuk membiayai sekolahku. Aku juga ingat hari-hari ketika aku dihina oleh Bu Yuli, direndahkan karena mobil tua, pakaian sederhana, dan latar belakang keluargaku. Dan sekarang, aku berdiri sebagai salah satu direktur termuda dalam sejarah perusahaan ini. Bukan hanya istri Ryan Hartawan, bukan hanya wanita miskin yang diremehkan, tapi Nina Ayuning Tias, anak dari Bapak Rama Hartawan, pewaris sah dari sebagian besar aset dan visi perusahaan. Aku menarik napas panjang. Ini bukan akhir dari perjalanan hidupku. Ini adalah awal baru. Setelah surat wasiat resmi dibuka dan pengadilan memberikan pengakuan hukum atas statusku, dinamika keluarga Hartawan mulai berubah drastis. Bu Yuli tidak lagi memiliki pengaruh besar dalam struktur bisnis keluarga. Direksi dan dewan komisaris mulai menjauhinya karena ia dianggap gagal menjaga reputasi keluarga. Setelah mencoba menutupi kebenaran tentang hubungan gelap Bapak Rama, Ryan memilih mundur dari jabatannya sebagai wakil direktur operasional. Ia merasa butuh waktu untuk merenung dan mencari makna hidupnya sendiri. "Kamu pantas ada di sini," katanya padaku suatu sore. "Saya tidak akan pernah bisa membayangkan semua ini beberapa bulan lalu. Tapi kamu benar-benar lahir untuk ini." Aku tersenyum lembut. "Terima kasih,
Tapi kamu juga punya tempatmu sendiri. Cuma beda jalannya saja. Eya mengangguk, mungkin suatu hari nanti, kita bisa saling bangga satu sama lain. Aku menepuk bahunya pelan. Pasti, sebagai direktur baru, aku langsung mulai menggerakkan perubahan. Aku bentuk tim manajemen baru yang lebih inklusif. Merekrut orang-orang muda, berbakat dari berbagai latar belakang. Aku ubah struktur internal perusahaan agar lebih transparan dan ramah lingkungan. Dan yang paling penting, aku fokus pada program sosial yang bisa menyentuh masyarakat luas. Beberapa proyek properti lama direvitalisasi menjadi kompleks hunian terjangkau untuk kelas menengah ke bawah. Kami juga luncurkan beasiswa pendidikan bernama Program Pintu Harapan, yang bertujuan membantu siswa berprestasi dari daerah pinggiran kota. Saat media menanyakan alasannya, aku jawab, saya tahu rasanya diabaikan, saya tahu rasanya diremehkan, karena asal-usul, dan saya percaya bahwa kesempatan itu harus diberikan pada semua orang, bukan hanya pada mereka yang lahir dengan emas di mulut. Wawancara itu viral. Media menyebutku sebagai direktur rakyat dan pemimpin perubahan. Tapi Bogi Oku, itu bukan soal julukan, itu adalah janji yang kukembalikan pada diriku sendiri. Beberapa bulan kemudian, sebuah undangan datang. Akora, tahunan keluarga besar hartawan. Tapi kali ini, suasana sudah sangat berbeda. Aku datang bukan sebagai menantu yang direndahkan, tapi sebagai pemimpin baru. Bu Yuli tidak hadir. Kabarnya, ia memilih tinggal di luar negeri bersama beberapa kerabat dekatnya. Saat aku masuk ke ballroom, semua mata tertuju padaku. Beberapa tamu langsung mendekat, menyapaku dengan hormat. Yang dulu mengejekku diam-diam, kini menyambutku dengan senyum formal. Ryan hadir juga. Kali ini, ia datang sendirian. Ia tersenyum tipis saat melihatku. Aku bangga padamu, ucapnya pelan. Aku membalas senyum itu. Terima kasih, aku juga bangga bisa punya saudara sepertimu. Malam itu, aku pulang. Dengan kepala tegak, di halaman rumah, mobilku sudah menunggu. Sebuah mobil hitam elegan, dengan supir pribadi yang siap menjemputku kapan saja. Aku menatap langit-langit rumah itu. Tempat yang dulu terasa seperti penjara, sekarang adalah simbol kemenanganku. Aku tidak lagi merasa asing. Aku tidak lagi merasa rendah. Aku sudah menemukan tempatku, bukan karena uang atau warisan, tapi karena keberanian, kebenaran, dan tekad yang tak pernah padam. Aku membuka pintu mobil. Supirku menoleh. Nyonya Nina, kita pulang. Aku tersenyum. Ya, pulang. Tapi sebelum masuk, aku menoleh sekali lagi ke belakang. Kirama Besser, yang dulu membuatku merasa tidak layak. Sekarang, aku tidak lagi melihatnya sebagai tempat penyiksaan, tapi sebagai tempat aku belajar menjadi kuat,